Halo guys, kita lanjutkan pembahasan kita dari soal nomor 4 kemarin. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5 ya. Nah, namun sebelum itu di sini ada soal 5 soal ya, 5 soal. Dan kalian kerjakan dulu, waktunya kita set menjadi 2,5 menit ya, 2,5 menit. Silakan dikerjakan sekarang. Oke, baiklah kita periksa ya. Untuk soal nomor 5 ya, number 5, the Hopi people have occupied land in northeastern Arizona for at least 1,000 years. Oke. Nah, di sini subject verbnya sudah ada yaitu the Hopi people, verbnya have occupied. Biasanya setelah verb itu dia ada objek ya, biasanya cenderung ada objek. Sehingga kita di sini membutuhkan objek. Objek berarti untuk opsi C dan D itu kita hapus saja. Kenapa? Karena dia berisi subject verb nih di sini ya. Their desert homeland, subject verbnya is untuk option Charlie. Untuk delta, the desert itu dia jadi subject, is there, is di sana juga a verb. Nah, pilihannya antara A atau B ya. Nah, jawabannya adalah A ya, their desert homeland. Ini adalah objek. Kenapa bukan B ya? Kalau B itu ada terkendala dengan their di sini ya. Desert homeland, it is an object, tapi of their apa gitu ya. Their di sini masih berfungsi sebagai adjektif yang membutuhkan noun harusnya. So that's why the answer is alpha, their desert homeland. Good. Number 6 ya. The trapdoor spider lives underground. Blank catches insects which walk near its secret door. Nah, di sini ya, clue-nya di sini ada verb yang paralel ya, verb yang sama seperti lives dan catches di sini ya. Nah, ingat kalau ini merupakan ini adalah sentence yang paralel ya, di mana kalau paralel tersebut verbnya ini sama itu, lives kemudian catches, dan biasanya diikuti oleh
conjunction atau kata sambung ya, kata sambung. Nah, kata sambung di sini yang benar adalah B, bravo, and kenapa bukan A, except, dan besides? Nah, A dan C ya. Except, besides itu adalah preposition atau kata depan, sehingga dia tidak bisa dijadikan sebagai conjunction. Sedangkan D, since adalah konektor, di mana setelah konektor itu harusnya ada subjek. Tapi di sini cuma ada verb aja ya kan? Since, catches nggak mungkin. So that's why the answer is bravo ya, and catches. Okay, kita lanjutkan number 7. Blank, an earthquake occurs that measures 7 on the Richter scale. Its effect can be felt 400 kilometers away. Nah, ini ciri-ciri untuk kalimat yang adverb clause connector ya. Dimana kalian itu bisa menemukan adanya koma ya. Lalu setelah koma itu ada subject verb, yaitu its effects subject, verbnya can be felt. Nah, kalau jumpa seperti ini, pastikan di depannya itu ada konektor. Ya, ada konektor. Setelah konektor, ada subject dan ada verb. Oke. Subject sudah ada ya, an earthquake, kemudian verbnya occurs, berarti kita butuh konektor. Dan semua opsi itu konektor, berarti kita pilih jawaban yang mana yang tepat konektornya. Nah, jawabannya adalah A ya, when. Nah, ketika an earthquake occurs that measures 7 on the Richter scale, its effect can be felt 400 kilometers away. Nah, ini maknanya yang lebih tepat adalah A ya, when gitu. Oke, kita lanjutkan. Number 8. Blank burns, it gives off a toxic gas. Okay. Like I said before, ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini ada ciri-cirinya pakai koma, ya. Setelah koma itu ada subject dan ada verb, it gives, gitu. Nah, lalu pastikan di depannya ada konektor dan ada subject verb, ya. Verbnya sudah ada kita temukan, yaitu burns, berarti yang kita butuhkan adalah konektor dan subjeknya. Nah, jawaban yang berisi konektor dan subjek yaitu antara B atau C. Kalau A itu dia subjek saja. Kalau delta itu subjek, kalau ada konektor ya, harusnya konektor dulu. Nah, jawabannya antara B dan C, namun yang lebih tepat adalah bravo ya. When petroleum burns, it gives off a toxic gas. Nah, ketika petroleum terbakar gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Number 9. Blank heated to the proper temperature, it shrinks and hardens. Sama seperti tadi ya tipe soalnya. Ada koma, setelah koma itu ada subject verb. It, verbnya shrinks, kemudian hardens ya. Nah, otomatis kita butuh konektor. Langsung saja jawabannya adalah D ya. If clay is, dimana if itu adalah konektor, setelah konektor ada subject, clay, dan verbnya adalah is gitu. Nah, kenapa bukan alpha ya, is clay, itu verb dulu, tidak ada subjeknya dan juga konektor. Kenapa bukan bravo ya, tidak ada konektor ya, kemudian heated di sini dia harusnya jadi kalimat pasif. Kenapa bukan C, itu missing konektor juga, karena dia hanya subject verb. So that's why the answer is delta ya, if clay is heated. So, gimana? Benar semuanya? Oke, kita berangsur-angsur membahas tentang kisi-kisi soal ya, tipe-tipe soal dalam TOEFL structure. Nah, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, komen, dan share video ini agar kita bisa sama-sama saling belajar ya. Okay, I guess that's all, and see you, bye!